Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrika Kapitan. Saya dari program studi Agama dan Budaya. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang UTS Antropologi Budaya. Ya, selamat mendengarkan. Ya, materi yang pertama yaitu apa itu antropologi budaya? Antropologi budaya adalah cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Antropologi budaya memfokuskan pada bagaimana orang-orang memahami dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda-beda, termasuk cerita rakyat, masakan, seni, dan norma sosial mereka. Antropologi sosial mempelajari hubungan antara orang-orang dan kelompok serta struktur sosial dari suatu kelompok sosial yang berbeda seperti etnik dan kelompok minoritas. Iya, kita masuk di materi yang kedua yaitu sistem perkawinan. Sistem perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sistem perkawinan diatur oleh norma, nilai, dan aturan yang berbeda dalam berbagai budaya dan masyarakat. Jenis-jenis sistem perkawinan meliputi sistem endogami, sistem eksogami, dan sistem eleuterogami. Sistem endogami adalah mewajibkan perkawinan antara anggota kelompok yang sama seperti suku atau ras yang serupa. Sistem eksogami merupakan melarang perkawinan antara anggota kelompok yang sama. Eksogami memiliki dua bentuk, heterogami antara kelas sosial yang berbeda dan homogami antara kelas sosial yang sama. Yang berikut yaitu sistem eleuterogami. Sistem ini tidak memiliki larangan atau keharusan tertentu dalam memilih pasangan, tetapi memiliki batasan terkait hubungan nasab dan periparan. Oke, kita masuk di materi yang berikutnya yaitu teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah konsep dalam ilmu sosial yang mengindikasikan bahwa dalam suatu hubungan sosial terdapat unsur-unsur seperti ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling memberikan manfaat. Ganjaran merujuk pada hasil yang diperoleh sebagai akibat dari pengorbanan, sedangkan pengorbanan mencakup segala sesuatu yang dihindari dan keuntungan adalah hasil ganjaran yang dikurangi dengan pengorbanan. Perbedaan antara teori pertukaran sosial dan teori hubungan sosial lainnya terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Iya, kita masuk di materi yang keempat yaitu kelompok organisasi sosial politik. Kelompok organisasi sosial politik adalah suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dalam proses politik dan ilmu kenegaraan. Mereka secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa dan dapat mencakup berbagai jenis organisasi seperti kelompok advokasi, lembaga think tank, partai politik, dan kelompok teroris. Organisasi politik juga dapat dianggap sebagai suatu sistem politik jika memiliki sistem pemerintahan yang lengkap. Oke, kita masuk di materi yang kelima yaitu tentang agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama juga dapat diartikan sebagai jalan hidup yang mengatur seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluknya. Agama memiliki 3 unsur pokok, manusia, penghambaan, dan Tuhan. Agama dapat berupa
agama monoteisme seperti Kristen dan Islam, atau agama politeisme seperti Hindu dan Buddha. Agama juga dapat berupa agama sinkretik yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai agama. Agama memiliki berbagai bentuk dan praktik seperti peribadatan, ibadah, dan kegiatan sosial. Ada 6 agama yang diakui oleh negara di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke guys, kita masuk di materi yang terakhir ya tentang hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hukum adat bersumber dari berbagai hal seperti adat istiadat, kebudayaan tradisional, ugeran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, pepatah adat, dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, dan nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh hukum adat yang masih berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu hukum adat menghitung kalender oleh masyarakat Jawa. Mengatur tanggal pernikahan, mengatur tanggal hajatan besar, mengatur waktu yang baik untuk pindah rumah. Yang berikut yaitu hukum adat masyarakat di Pegunungan Halmahera. Potong jari setiap bepergian anggota keluarga. Tujuan agar mereka yang pergi dapat mengingat kenangan anggota keluarga tersebut. Yang berikut yaitu hukum adat Aceh. Hukum ini melarang perempuan dan laki-laki yang bukan pasangan suami istri atau keluarga berduaan dalam satu ruangan. Jika ketahuan melanggar, maka keduanya akan menerima hukuman cambuk. Oke guys, mungkin itu saja materi-materi yang saya pahami tentang antropologi budaya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi penonton. Terima kasih.